Baik, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Boleh dibantu dari multimedia untuk dibantu buka 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 saja. Ya. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 iya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tema khotbah kita hari ini adalah menjadi prajurit Kristus. Nah, Paulus dia menasehati berkata kepada Timotius pesan-pesan yang dianalogikan dengan seorang prajurit. Paulus memilih analogi seorang prajurit karena dia menemukan ada beberapa karakteristik atau kualitas dari peran prajurit tersebut yang juga harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena itu saudara, pada hari ini di ibadah pagi kita mau belajar seperti apakah seorang prajurit Kristus itu. Yang pertama saudara, seorang prajurit Kristus bersedia menderita. Mari kita buka ayatnya dari Matius 16 ayat 24. Sambil multimedia menyiapkan, saya mau katakan begini saudara. Seorang prajurit siap menderita bagi Yesus. Jadi penderitaan di sini adalah penderitaan yang dialami, yang dihadapi, yang dilalui karena mengikuti Yesus. Karena dalam Matius 16 ayat 24 firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, apa katanya saudara? Ia harus menyangkal dirinya. Ada di layar saudara. Dan memikul salibnya dan apa saudara? Mengikut aku. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang mau mengikut Yesus, firman Tuhan katakan, ia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Nah karenanya saudara, mengikut Yesus bukan berarti tidak ada tantangan. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada pergumulan, permasalahan, tidak. Tapi mengikut Yesus sudah dikatakan di awal, dia harus memikul salib, menyangkal di dirinya untuk mengikut Tuhan. Nah karena itu saudaraku yang terkasih, pada saat kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, pasti ada tantangan dan penderitaan serta pencobaan yang kita hadapi. Tapi semua yang kita lakukan demi nama Yesus tidak akan sia-sia. Amin saudara. Mari kita lihat contoh seperti yang dihadapi Paulus. Multimedia mungkin dengan cepat boleh buka dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Boleh dibantu multimedia? Nih kita lihat kehidupan Paulus. Di situ dikatakan begini saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Wah saudara. Lanjut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Lanjut. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, di tengah laut. Bahkan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. 28,
Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, Paulus tidak hanya omong doang, saudara. Dia berkata, ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Paulus sudah menunjukkan kehidupannya sebagai prajurit Kristus. Kalau kita lihat tadi contoh-contoh yang Paulus alami, seringkali dia berada di penjara, saudara. Kalau kita seringkali berada di mana, saudara? Masih tempat yang aman toh, makanya bersyukur. Amin, saudara. Lalu apalagi seringkali mengalami banjir. Ini saya udah pernah, saudara, ya. Ini udah pernah, ya. Tapi bukan karena mengikut Kristus, memang karena rumahnya aja tidak tepat, ya. Lalu apalagi sehari semalam kapal karam. Ini juga saya udah pernah. Tapi bukan kapal karam, kejebak macet di puncak, saudara. Karena pelayanan, itu pernah, saudara. Jadi hal-hal seperti ini Paulus sudah alami. Dan dia lakukan semua itu dikatakan apa? Bukan demi popularitasnya, bukan demi upah yang dia terima, tapi demi memelihara jemaat Kristus. Artinya demi jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada dia, kepada kita. Siapa jiwa yang dipercayakan kepada kita? Pertama-tama keluarga kita. Ya kan? Lalu yang kedua, keluarga dalam Tuhan, betul nggak? Lalu siapa lagi? Sesama kita. Karena kan firman Tuhan bilang, barang siapa mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama manusia. Nah jadi saudara, mari kita ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Itu bukan hanya omong doang atau NATO. No action, talk only. Tapi teman saya tuh pemusik agak kurang sopan dia. NATO dibikin singkatan baru. No amplop, transfer only katanya Bapak. Ngaco itu ya. Jadi no action, talk only. Nah, jadi saudara, Paulus sudah menunjukkan. Dan puji Tuhan, dan luar biasanya, semuanya sudah dilalui. Nah, ini juga bukti nyata nih Bapak Ibu dan saya di tempat ini karena semuanya sudah dilewati, dilalui. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, penyertaan. Makanya dalam Filipi kan dikatakan, semua dapat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, di dalam Yesus. Saya ingat sekali saudara, berapa kali saya pelayanan itu sebenarnya mencekam, bahkan terancam. Di 2016 atau 2017 saya dapat tugas di kaki Gunung Salak, ada villa itu tinggi sekali tengah hutan. Saya bawa Terios selama saya yang warna putih, punya orang tua, itu udah lama mobilnya, koplingnya agak longgar, dibilang tempatnya aman Pak. Kita itu naik saudara, totonya masuk lagi ke jalan-jalan berbatu kecil. Di tengah jalan udah hujan, malam-malam, saya naik, di depan itu naik mobil Land Cruiser, jadi dia naik aja gampang. Tiba-tiba macet di tengah, nggak bisa, kepleset ban belakangnya, nggak bisa naik. Akhirnya kita telepon, Pak tungguin Pak, kita di belakang, ini mobil nggak bisa naik, koplingnya nggak kuat. Karena saya ada bawa sekitar 4 orang, 3 orang tengah, sisanya belakang barang, depan 1, 2 dengan saya, tengah 3, belakang barang. Akhirnya mereka jalan kaki turun ke bawah, itu di kanan itu jurang saudara, itu cuma tinggal batas pohon aja, pohon kayak pohon pagar, itu udah jurang, nggak bisa naik. Dan saudara akhirnya saya bilang, nih tolong Pak, ini sudah saya rem, diganjel batu, Bapak yang nyupir, kami yang dorong. Jadi saudara saya turun, saya bantu dorong karena dia lebih jago ngegasnya dan dia tahu. Akhirnya saya dengan teman saya ngedorong. Nah pas ngedorong saya di sisi kori mobil saudara, pas ngedorong, gelincir itu kan, itu lumpur semua. Waduh, saya penuh lumpur saudara. Ini jeans cuma 1, saya penuh lumpur segala macam, dan itu kondisi jam 10:30 malam. Nah puji Tuhan akhirnya kedorong, lepas dari jebakan itu, dan akhirnya dia yang bawa mobil, saya ikut duduk di belakang, yang penumpang kami pindah ke Land Cruiser, jalan kaki, akhirnya sampai ke lokasi villa. Dan saudara tahu jam 11 malam, setengah 12 malam, di itu villa gak ada air panas. Akhirnya saya mandi, celananya cuci, saya pinjam celana. Tapi disitulah saya bilang, dan itu yang menguatkan saya, ini pelayanan, belum apa-apa.
Nah, nggak lama setelah itu saya tugas ke NIAS, saudara. Di NIAS kami itu ditugaskan pelatihan juga, saya trainer di situ. Saya berdua dengan Pak Yosi. Dalam sesi kami itu ada 8 sesi, tapi karena dia senior, saya dikasih saudara 6 sesi, dia yang 2 sesi. Dan sesi itu 2 hari semalam, dan ini agak lain daripada yang lain, karena diadakannya di panti asuhan, padahal yang dilatih itu pelayan-pelayan Tuhan. Nah, panti asuhan ini nggak gede, aulanya kecil, setengahnya ini nih, dari pilar segini sampai segini, pesertanya ada sekitar 60 orang. Dan saudara, waktu kami nyampe, kami dimasukkan ke kamar, salah satu kamar, ya Bapak Ibu tahu sendiri panti asuhan ya kasurnya kapuk gitu kan. Tapi yang menarik, kami nyampe, udah dapat satu intimidasi. Dia bilang, Pak, kalau tidur jangan dikunci pintunya. Saya kaget, kenapa? Supaya Bapak nanti kalau gempa, gampang keluarnya. Saya baru ingat, oh iya NIAS itu suka gempa. Waduh, tapi saya harus tidur besok pagi-pagi kan. Wah, itu saya bergumul dalam hati, aduh Tuhan gimana, tidur atau berjaga-jaga. Ya udah, akhirnya saya bisa tidur. Dan besok pagi saya, ya puji Tuhan semalam gak ada gempa saudara. Itulah penyertaan Tuhan. Pagi saya bikin sesi dan saudara tahu saya itu di tengah ini begini, sisanya ini udah orang-orang sampai ke belakang. Dan gak ada AC. NIAS itu adalah kota kepulauan. Artinya bukan di gunung tapi itu dekat laut. Panas saudara. Saya itu pakai baju BEC itu yang kainnya tebel itu. Cepi tahu tuh. Itu saya 6 sesi saudara. Tapi kita lalui. Semua karena Tuhan yang memberi kekuatan. Dan beberapa lagi saudara, banyak pengalaman saya. Terakhir itu tanggal 15 September, 13-14 September saya mengisi sesi di Camp David. Camp David Bapak Ibu tahu ya, itu udah arah Kota Bunga. Di Camp David, mulainya 14 itu hari Sabtu, tanggal 15-nya Minggu yang seharusnya saya khotbah sore di sini. Dan karena mobil saya ganjil, saya selalu berpikir bahwa pelayanan itu harus persiapan. Jadi saya tanggal 13 naik numpang event Departemen Pelmas. Jadi bukan Departemen Teologi punya event, departemen saya, tapi Departemen Pelmas lagi rapat kerja, saya mohon-mohon, bro tolonglah, saya numpang tidur deh, supaya saya nggak kena ganjil genap, karena besoknya saya pelayanan 14 di retret anak muda. Dan saudara akhirnya saya pergi 13 aman, 14 aman, melayani. Tapi saudara dari tanggal 14 itu ternyata badan saya ngedrop, saya demam. Nah 14 sesi pertama malamnya kita lalui. Terus malamnya saya minta, oleh gak ada paracetamol sama air jahe. Saya mau tidur istirahat. Saudara tuh malam itu saya bergumul. Gak ada air panas juga di villa itu. Saya bergumul sekali. Itu keringetan, bayangin. Dingin-dingin, malam-malam itu saya tidur keringetan 3 kali ganti baju. Karena tubuh saya itu lagi menolak segala entah virus atau bakteri apalah. Jadi berjuang benar-benar. Dan saya itu tidur keringat 3 kali, puji Tuhannya pas minggu paginya saya seger, nggak demam, tapi tetap saya masih minum obat. Akhirnya pelayanan itu saya bisa lalui dengan luar biasa, mereka sangat diberkati, makanya waktu di Loop Community mereka datang rombongan, berapa orang tuh Jordan? Ada sekitar 8-9 orang ya, mereka datang. Karena pelayanan saya berapi-api melayani mereka dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Mereka diberkati, mereka mau datang dan mereka mau ikut Loop terus. Nah, permasalahan selanjutnya, pas jalan pulang saya telepon Karina, Kak, mungkin saya agak telat jam 5 nyampe, karena katanya mau buka tutup, baru buka tutup itu jam 4, biasanya kan jam 12. Ternyata saudara nggak dibuka-buka sampai besok saudara. Jadi saya di jalan, keluar jam 12 siang, nyampe rumah, besoknya jam 11 siang. 22 jam di jalan. Tapi puji Tuhan nih saudara, bisa dilewati, semua karena Tuhan. Pikiran saya nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada pikiran panik, ya, nggak ada anxiety itu nggak ada. Bahkan makan aja, bahkan bisa gitu entah gimana yang saya biasanya itu sering maaf kata pipis, tapi selama perjalanan bisa irit pipis saudara. Puji Tuhan loh, itu semua karena karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Makanya pengalaman ini gak bisa saya lupakan. Jadi saudara dalam mengikut Tuhan, dalam melayani, baik kita sebagai pelayan maupun saudara juga sebagai jemaat, jangan takut menderita bagi Kristus. Karena apa? Ada penyertaan dan juga ada pertolongan Tuhan. Tapi panggilan untuk menderita itu adalah satu hal yang harus kita terima dan kita syukuri. Karena mengikut Yesus adalah
memikul salib, menyangkal diri. Kalau tidak menyangkal diri, ngapain rela melayani jauh-jauh? Kita bisa pilih-pilih pelayanan? Bisa. Tapi karena menyangkal diri, makanya siapapun yang minta dilayani, ya udah, terima untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak menyangkal diri, kita bisa pilih-pilih upah. Mana nih yang ngasih PK lebih besar? Itu yang gue jalan. Tapi karena menyangkal diri, mau ada upah, nggak ada upah, yang penting nama Yesus diberitakan. Amin saudara. Iya. Karena menyangkal diri, orang tua bisa tulus mengasihi. Anak bisa tulus mengasihi dan menghormati. Dan percayalah semua bisa kita lakukan karena Tuhan menolong. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, karena Allah setia dan Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Allah tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu menanggungnya. Luar biasa Tuhan kita. Dia sebagai komandan, Dia sebagai Tuhan saudara. Dia sudah memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Lalu pertanyaannya, kalau gitu udah ada jalan keluar, ngapain kita berproses, ngapain kita menderita? Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan itu saudara. Nah karenanya saudara, mari kita yakini pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Itu dulu yang kita pegang. Cuma masalahnya seberapa kuat kita, kan itu. Seberapa kuat kita. Seberapa kuat saudara. Sebenarnya kita ini kuat. Cuma jarang latihan. Cuma gak persiapan. Itu loh. Sama nih. Kayak saya punya anak kecil. Si Aca itu. Apa-apa nggak bisa, nggak sanggup. Giliran bapaknya udah cerewet, bisa itu kancingin, masukin. Bisa gitu. Jadi kenapa nggak bisa? Manja. Kenapa nggak sanggup? Karena nggak mikir, mengandalkannya tuh mengandalkan orang lain. Nah makanya saudara, untuk kuat menanggung pencobaan kita harus persiapkan diri juga. Yang pertama kata firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 13-17, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Buka firman Tuhannya. Efesus 6 ayat 13-17. Biar kita ingat lagi. Efesus 6 ayat 13-17. Ini bagian kita, bagian Tuhan menolong, bagian kita kenakan. Yang pertama, ayat 14 saja langsung. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, baju jirah keadilan, ayat 15. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Lalu selanjutnya ayat 17. Ketopong keselamatan dan pedang roh. Ini yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kebenaran, ada kerelaan memberitakan Injil, ada Roh Kudus di dalam kita, ada keyakinan akan keselamatan, ada firman Tuhan untuk melawan segala hal yang jahat dalam hidup kita. Nah ini penting nih, ini persiapannya saudara. Itu yang pertama, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, persiapan kita. Yang kedua saudara, persiapannya adalah apa? Konsumsi makanan yang bergizi. Maksudnya adalah mendengar firman Tuhan yang disajikan sesuai dan benar. Kenapa? Supaya panca indera kita terlatih. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Makanan keras untuk orang dewasa karena punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan jahat. Nah karenanya saudaraku yang terkasih, perhatikan ini baik-baik. Gereja bertanggung jawab mendidik anggotanya dengan pengajaran yang benar dan berkualitas sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan tantangan zaman. Gereja nggak boleh mengajarkan sekedar mengikuti kebutuhan jemaat dan apa yang disukai jemaat karena belum tentu jemaat dewasa rohaninya. Sama. Saya juga sebagai orang tua itu nggak bisa ngasih makanan anak sembarangan, nggak bisa. Tanya istri.
nggak sembarangan. Kita cek dulu makanannya. Anak zaman sekarang kan enaknya lihat yang warnanya bagus, rasanya manis. Kita nggak tahu kandungan gulanya seberapa, kita nggak tahu jatuh warnanya apa. Seringkali kalau makan fast food, mau KFC, McDonald segala macam, betul nggak? Itu anak-anak. Ya. Makanya apa yang terjadi kalau misalnya kita gereja memberi makan sembarang sama jemaat, makanannya nggak bergizi, nggak firman Tuhan yang sesuai porsi, makanannya fast food terus pada jemaat. Jemaat jadi punya penyakit. Yang pertama, saudara, penyakitnya apa? Darah tinggi. Ini jemaat darah tinggi, tahu nggak saudara? Gampang tersinggung. Ya kan? Orang darah tinggi kan begitu kan? Palanya tuh maunya gitu. Pusing terus, maunya marah terus. Itu jemaat darah tinggi. Lalu yang kedua apa? Jemaat kolesterol. Ya kan? Gampang pusing. Ya. Dengar firman sedikit udah pusing. Aduh udah keluar aja deh saya, udah pusing. Gampang pusing. Lalu apa lagi? Jemaat asam urat. Gak bisa diam, duduk diam dengar khotbah. Baru sebentar udah mau pergi aja. Baru sebentar udah gak bisa diam pokoknya. Udah lihat-lihat handphone lagi yang lain. Baru buka Alkitab sebentar, nanti udah buka yang lain lagi. Nah itu. Dan yang terakhir saudara, jemaat diabetes, nah ini yang paling parah. Kenapa? Gampang capek. Capek melayani. Capek beribadah. Iya saudara. Makanya saudara, seorang prajurit itu makannya ditakar. Ada gizinya. Saya pernah makan tuh ransum tentara. Itu di kaleng. Cara makannya dipanasin dulu di air. Itu lengkap, bukan cuma sekedar nasi goreng. Ada dagingnya, ada sayurnya juga. Dan ada takarannya di dalam labelnya tuh ada ditulis gizinya berapa. Iya saudara. Tentara aja makan ditakar. Nah kita juga sebagai jemaat Tuhan, mari kita dalam memberi makan jiwa kita harus yang bergizi. Supaya nggak sakit apa tadi saudara? Darah tinggi, ya kan? Kolesterol, ya kan? Asam urat, sama apa lagi? Diabetes, ya kan? Nah, tuh makanya Jordan kalau pelayan kemana-mana siap dia, ya kan? Karena nggak diabetes dia. Iya. Nah jemaat itu harus begitu. Nah saudaraku yang terkasih, makanya mari kita berusaha untuk hidup dalam pola seperti ini. Karena ini memang tidak disukai, tapi sehat. Loh saya aja nih udah turun 6 kilo loh saudara. Tahu nggak menderitanya? Cuma 6 kilo aja menderita loh. Makanan itu tanya istri saya, makan nasi saya kurangin jauh. Makanan juga yang rebus-rebus. Karena ada target. Bukan karena saya sakit, enak aja, enggak ya, bukan. Tapi mau turunin aja gitu. Kakaknya kan agak ganteng ya hari ini kan. Karena ada target. Nah kita juga begitu, kenapa seringkali kita ini kompromi dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Karena kita lupa, bahkan kita acuh dengan target kita. Apa sih target kita saudara? Target kita itu adalah amanat agung perintah Tuhan dalam hidup kita. Itu loh. Kita diselamatkan bukan untuk hidup seenaknya, no. Kita diselamatkan supaya kita menjadi bukan hanya sekedar anak, tapi saksi Kristus dalam hidup kita. Untuk menjadi saksi, kita gak bisa sembarang. Yang pertama betul kita harus mengalami Kristus. Tapi yang kedua kata firman Tuhan apa? Jadilah garam dan terang dunia. Kalau menjadi garam dan terang dunia artinya apa? Kehidupan kita itu harus unggul atau dalam bahasa lainnya excellent. Makanya saya sebenarnya terinspirasi juga dengan Bapak Gembala kita Pak Sigor. Pernah kita pulang dari sini pelayanan gereja lalu diajak makan di warung rumpi di Sunter. Lalu kami ngobrol-ngobrol, tuh saya tanya sama Pak Sigor, Bang, mengenai pelayanan kita Bang, ini gimana ya Bang ya? Apa kita gak mau coba metode-metode gereja yang lain Bang? Mereka tuh bisa cepat besar loh. Saya pikir Pak Sigor setelah mendengar itu mau curhat gitu. Iya nih begini, begitu. Ternyata enggak saudara. Dia jawab saya begini, enggak. Saya lebih suka yang bertumbuh natural. Apa yang sudah Tuhan percayakan, kita kerjakan sungguh-sungguh.
Udah ngomong gitu. Saya cuma bisa jawab, oke bang, siap bang. Udah, saya diam, saya malu. Jadi saudara, saya bersyukur punya pimpinan itu visinya jelas. Nah makanya saya juga berusaha. Dan for information ya Bapak Ibu ya, Logos itu kelihatannya kecil ya. Tapi sesungguhnya nama Logos itu di luar dikenal. Dari program-program kita Theologos, bahkan Luke juga udah berapa kali ada orang hubungin segala macam. Bukan hanya dari nama Pak Sigor, tapi nama Logos ini juga sudah mulai. Nah makanya kita sebagai anggota gereja, mari kita persiapkan diri. Karena ketika nanti jiwa-jiwa datang, mereka merasa, wih memang di sini pasukan Kristus, prajurit Kristus. Amin saudara? Iya. Ya, itu yang pertama saudara, bersedia menderita. Nah untuk menghadapi penderitaan bersama Yesus, kita persiapkan diri. Kenakan perlengkapan rohani. Yang kedua, makan makanan bergizi. Makanya kita jadi jemaat yang sehat. Ya, jangan cuma makan yang manis-manis, lalu dengerin firman yang banyak digoreng ya, nggak sehat buat tubuh itu saudara. Lalu yang kedua saudara, firman Tuhan bilang tadi, seorang prajurit itu tidak pusing dengan dirinya sendiri, tapi sebagai prajurit Kristus yang baik akan selalu setia dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya daripada persoalan keinginan pribadi. Nah ini berarti seorang prajurit saudara sesungguhnya fokus kepada Yesus saja. Apapun yang dia kerjakan, dia sadar itu bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah dalam konteks zaman dulu saudara, bahkan sampai saat ini saya percaya, ketika seorang masuk ke prajuritan, ke militeran, mereka itu sudah sadar bahwa mereka telah memberikan diri untuk mengabdi kepada negara atau kepada kerajaan saudara. Ya. Jadi saudara, apapun resikonya mereka sudah terima dan keluarganya sudah tahu. Mau resikonya itu tidak pulang karena mati dalam peperangan, ya udah. Nah karenanya saudara, ketika dikatakan seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri, saya mau katakan begini loh saudara. Kita ini harus mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Karena kalau kita belum mati bagi dunia, hidup bagi Kristus, kita akan sulit sekali untuk mengikut Tuhan. Sulit sekali untuk melakukan kehendak Tuhan. Karenanya dalam Roma 6 ayat 8 ditegaskan di situ bahwa kita sudah mati dengan Kristus dan kita hidup dengan Kristus. Jadi sepenuh hati mengabdi buat Tuhan. Saudara, ketika saya mengikut Tuhan saudara, memang belum sepenuhnya, tapi saya berusaha agar sepenuhnya. Ada banyak hal yang saya matikan dalam hidup saya. Ada banyak hal yang saya matikan dalam hidup saya. Kesenangan saya, bahkan banyak yang saya tinggalkan. Ya. Terlebih lagi, seringkali rasa malu. Udah putus rasa malu saya. Kadang-kadang kan kalau dipikir, buat apa sih kayak ngonten-ngonten, buat apa sih datang nyamperin orang-orang begitu, buat apa sih minta maaf, menjadi mediasi buat orang padahal kamu gak salah, padahal kamu itu bisa aja cari aman. Tapi ya memang kita harus mati dengan ego kita, hamba saudara. Karena yang kita senangi, muliakan adalah siapa? Yesus. Ya. Kadangkala kita nggak salah, tapi susah setengah mati gitu untuk mencari restitusi atau pemberesan dengan orang yang lagi berkonflik. Tapi kalau kita paham ayat ini, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya, tapi mencari perkenanan Tuhan. Udah nggak usah pusing dengan ego, datengin aja. Bilang, kayaknya kamu ada masalah ya. Saya minta maaf ya. Bagaimana hubungan kita bisa baik? Itu sebenarnya hal yang bisa. Atau misalnya saudara, ada beberapa kesenangan-kesenangan
Ya, dulu sering nongkrong sama teman-teman, hobi mancing dari pagi sampai malam, masih suka minum-minum, masih suka ngerokok, segala macam. Seorang prajurit Kristus, dia tahu mana yang tidak berkenan dan dia tinggalkan itu semua. Itu seorang prajurit Kristus, saudara. Nah, makanya mari kita belajar dari firman Tuhan Matius 6 ayat 33 sampai 34. Coba, Matius 6 ayat 33 sampai 34. Kebanyakan saudara pasti sudah pernah mendengar ayat ini, saudara. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, hidup itu pasti ada kebutuhan. Ya. Hidup itu pasti ada kebutuhan, tapi firman Tuhan mengajarkan kita bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jangan khawatir, tapi andalkan Tuhan, fokus saja sama Tuhan. Kalau engkau punya kesulitan, kebutuhanmu belum terpenuhi, yang pertama berdoa dulu sama Tuhan. Baru selanjutnya apa? Bekerja keras. Lalu yang selanjutnya apa setelah itu? Mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, setidaknya sudah mengurangi kekhawatiran dan rasa ketidaknyamanan kita. Itu praktis sekali. Ya. Mengucap syukur. Saudara pernah lihat nggak kehidupan orang-orang di pedalaman lewat konten-konten medsos? Seperti di Papua. Mereka mau orang melahirkan aja, saudara. Mau melahirkan, lagi hamil, mau melahirkan. Mereka itu dari pedalaman harus naik kapal nelayan, kapal bot, itu 6 jam. Belum lagi sungai yang dilewati itu banyak kadang tumbuhan liar yang harus ditebas dulu, didorong dulu, saudara. Itu baru soal orang mau melahirkan, belum soal makanan sehari-hari. Mereka mau makan tuh gak kayak kita. Sudah ada supermarket. Sudah ada uang untuk tukar. Mereka enggak mau makan, mereka cari dulu ke hutan, tebang pohon sagu, mereka bikin dulu. Baru setelah itu makan. Atau dalam konten-konten yang juga saya lihat, saudara, beberapa dari mereka orang pedalaman, kalau untuk mau super mie, mau beras, mau gula, mereka mancing dulu, dapat ikan baru barter. Tapi mereka suka cita loh. Jadi saudara, yang mau saya katakan di sini, saudara, setiap orang punya kesusahannya, punya pergumulannya. Itulah hidup. Tapi sebagai orang percaya, mari kita hidup mengandalkan Tuhan dan jangan hidup di dalam kekhawatiran. Tapi hiduplah dengan semangat juang seperti prajurit yang tidak mau pusing dengan diri sendiri, yang kerjanya hanya berjuang, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, tidak akan meninggalkan prajuritnya. Dia pasti akan memelihara dan menyertai orang yang berharap kepadanya. Ya. Jadi jangan lagi, saudara, kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan hanya karena sekedar pergumulan. Tapi di dalam pergumulan, mari kita semakin mencari penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin, anak muda? Iya. Ya. Pelayanan itu harus sungguh-sungguh, jangan hanya karena kesulitan lalu kita malas-malasan, tidak. Tapi semakin kita bekerja keras, karena dari bekerja keras dan mengucap syukur, kita sedang membuktikan iman percaya kita pada Tuhan. Nah, yang ketiga dan terakhir, saudara, seorang prajurit itu yang pertama bersedia menderita, yang kedua fokus sama Tuhan, tidak pusing dengan kehidupan pergumulannya, yang terakhir dan yang mutlak adalah seorang prajurit tunduk dan taat terhadap perintah komandannya, Tuhan kita. Seorang prajurit tidak diizinkan melakukan hal-hal di luar kehendak komandannya. Seorang prajurit senantiasa tunduk dan taat kepada Kristus dan firman-Nya. Karena itu peran setiap orang percaya sebagai prajurit Kristus adalah menghidupi firman Tuhan dengan setia, sesuai dengan kehendaknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini penting, saudara.
Kalau memang kita prajurit Kristus, kalau sudah ada firman-Nya bilang jangan berbohong, ya jangan berbohong. Kalau sudah ada firman-Nya jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau ada firman-Nya hidup kudus, ya hidup kudus. Kalau ada firman-Nya bilang memberi, beri. Kalau ada firman-Nya bilang mengampuni, ampuni. Itu adalah perintah secara umum. Dan yang lebih utama dari itu semua adalah amanat agung Tuhan dalam Matius 28, 19, 20. Di situ dikatakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya bacakan buat kita semua, biar kita diingatkan kembali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, pergi artinya engkau sudah diutus. Jadikan semua bangsa muridku, artinya apa? Artinya muridkan mereka lewat apa? Nilai-nilai kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan. Baptislah mereka, artinya apa saudara? Artinya bawa mereka kepada kekudusan, kepada hubungan yang kudus dengan Tuhan. Yang tadinya berdosa tinggalkan dosa, yang tadinya dulu adalah orang-orang yang tidak benar jadi orang yang benar. Baptis mereka. Lalu ajarlah mereka itu bicara apa? Bicara mari kita hidup menjadi teladan. Sehingga mereka pun mengikuti teladan kita, mereka memiliki karakter dan nilai-nilai Kristus, saudara. Dan jangan takut, jangan merasa saya bukan pendeta, saya enggak sekolah pendeta, saya segala macam. Karena apa? Dalam Kisah Para Rasul, saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, dibilang begini, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk gerejanya. Artinya, barang siapa yang percaya kepadanya, dia menerima Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, dan ketika Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, dia memberi hidup dipimpin Roh Kudus, maka kuasa Tuhan menyertainya. Makanya gak heran, ketika engkau berkata, engkau berdoa, engkau memberitakan Injil, ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Tapi pastikan dulu, dirimu itu memang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah karena saudara, sebagai kata-kata penutup saya mau katakan begini saudara. Gereja bukan didesain untuk menjadi seperti kapal pesiar yang anggotanya itu turis dan pelancong, bukan. Ya, Binsar bukan turis ya, bukan. Apalagi Hagai, ya, bukan. Gereja bukan didesain seperti kapal pesiar yang anggotanya itu turis dan pelancong. Ya, bukan yang isinya orang-orang yang terbuai, hanya mencari firman-firman yang bicara soal berkat-berkat dan mujizat saja, tapi tak peduli dengan amanat agung. Enggak saudara. Orang di kapal pesiar kan begitu kan, maunya dengar hiburan, dengar ada penyanyi, dengar ada stand up komedi, ya kan. Lalu nonton di bioskop, ada dalam bioskopnya tuh, teater roomnya di kapal pesiar. Makanya mereka cari tuh yang begitu. Itu adalah gereja kapal pesiar yang bicara soal berkat, mujizat, ya, isinya cuma hal-hal yang memukau, menghibur, nyaman, entertain. Gak ada satupun fasilitas yang tidak menyenangkan dalam kapal pesiar. Lengkap kapal pesiar kan? Kasurnya first class, kolam renang, bar ada berapa dalam satu kapal. Kursinya mewah, dekorasinya luar biasa. Kapal pesiar bisa 8 tingkat, isinya full AC padahal di tengah laut yang panas. Ya, gereja kan kebanyakan juga begitu ya. Disediakan full fasilitas. Rela sampai ngutang-ngutang untuk fasilitas. Tapi gereja bukan kapal pesiar. Dan apalagi ciri gereja kapal pesiar? Isinya orang-orang hedon. Sampai pendetanya juga hedon. Jam tangannya miliaran. Jasnya merek ternama. Sepatunya juga ratusan juta. Jemaatnya masih hidup dalam kemiskinan. Dan apalagi kenapa dikatakan gereja itu bukan kapal pesiar? Karena gereja tujuannya bukan tempat-tempat wisata. Gereja itu tujuannya menjangkau orang-orang yang terhilang dan tempat pedalaman, saudara. Dan kapal pesiar mana pernah ke situ? Kapal pesiar mah tempat wisata.
Kalau nggak Bali, Singapura, mana lagi? Yang tempat wisata kita nih, Korea, Jepang, muter di situ. Jarang saya lihat kapal pesiar mendarat atau merapat di Jakarta, jarang. Nggak ada di Tanjung Priok itu kapal pesiar, nggak ada. Di Bali banyak. Makanya kalau orang mau kapal pesiar biasanya ke Singapura dulu atau ke Bali. Jadi gereja-gereja yang besar ini ya tujuannya begitu, makanya nggak heran tiap akhir tahun adalah kayak ke Jepang gitu kan, ke Korea ya. Kalau ke Logos jangan harap. Ntar semua jemaat ke Korea bareng gitu, jangan harap saudara. Ya. Tapi kalau ke Gunung Kidul, ke Wonogiri, kita misi, ayo, ya kan? Ke wilayah pedalaman kita misi, ayo. Ya. Tapi kalau ke Korea, yaudah sendiri-sendiri aja, nggak usah bawa nama Logos, ya, nggak enak nanti. Ya. Makanya orang percaya bermental kapal pesiar ini nggak tertarik dengan firman Tuhan yang membahas soal realita penderitaan, peperangan rohani. Oh, bagi mereka itu penderitaan itu dikutuk. Loh, emang kalau kita menderita dikutuk, saudara? Ih, kasihan banget dong kita ya. Padahal penderitaan itu realita kehidupan. Siapa di sini nggak menderita? Sakit penyakit, hukuman. Ih, ngeri kali kalau sakit penyakit dihukum Tuhan. Emang Tuhan suka menghukum? Lah memang sakit penyakit itu karena tubuh kita lemah. Kita punya kekurangan, betul nggak? Wajar dong kalau orang udah 50-60 tahun terus sakit. Tapi di masa mudanya kuat. Benar nggak? Itu artinya apa? Ada kelemahan tubuh. Ya, saya juga dulu, pelayanan ada hujan, rintik-rintik saya tembus. Kalau sekarang mikir-mikir, karena habis itu pasti flu. Jadi bukan karena dihukum Tuhan saya pelayanan tuh batuk-batuk flu karena hujan. Memang karena kelemahan tubuh. Makanya saya ini agak gimana gitu dengan orang-orang yang punya teologi begitu di luar sana, saudara. Tapi itulah gereja kapal pesiar yang memang menghindari penderitaan. Mereka maunya membawa dalam kenyamanan dengan janji-janji berkat dan segala macam. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa gereja itu bukan kapal pesiar, tapi kita ini adalah kapal perang yang disiapkan untuk berperang. Karena firman Tuhan katakan bahwa lawan kita itu, musuh kita itu adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Dan anggota dari kapal perang itu bukan turis dan pelancong, tapi anggota dari kapal perang itu adalah prajurit-prajurit yang terlatih, yang penuh disiplin, yang bahkan dari bangun tidur sampai mereka tidur kembali semuanya sudah diatur dan teratur. Bagaimana mereka memegang senjata dengan benar, bagaimana mereka berjalan, mereka sudah diatur sedemikian rupa. Karena tanpa disiplin, tanpa latihan, tanpa seragam dan senjata, kita nggak mungkin bisa memenangkan peperangan, saudara. Jadi gereja itu kapal perang, seharusnya menjadi pusat pelatihan, bukan sebagai tempat liburan, tempat entertain seperti di kapal pesiar, saudara. Nah, di dalam kapal perang yang adalah gereja Tuhan, Yesus yang berperan sebagai jenderal, sebagai komandan. Dia pemimpin tertinggi. Dia ingin supaya melalui gereja kita siap sebagai orang prajurit yang tangguh dan siap bertempur. Di medan perang, prajurit ini diutus dengan satu tujuan, yaitu apa? Menyelamatkan atau membawa orang-orang terhilang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Dan sebagai prajurit, kita harus rela berkorban. Amin, saudara. Coba bilang kiri kanannya, mari hidup rela berkorban. Supaya jiwa-jiwa diselamatkan demi nama Tuhan. Iya. Saya gak butuh pengorbanan saudara, enggak. Saya gak butuh, yang butuh itu siapa? Mereka yang terhilang. Banyak loh orang belum percaya Yesus. Banyak loh orang itu yang menanti-nantikan mana sih keselamatan, mana sih pengharapan, mana sih pertolongan, mana sih kesembuhan, mana sih penyertaan. Orang di luar banyak bertanya-tanya. Kita berkorban untuk mereka. Jadi bukan untuk saya, bukan untuk sesama kita, untuk mereka, saudara. Itulah misi kita, saudara, sebagai gereja kapal perang. Dan ingat, saudara, kita ini semua Kopassus. Bukan Siskamling. Apa Kopassus? Komando Pasukan Kristus. Bukan Siskamling. Kalau Kopassus latihannya gimana, saudara? Berat. Masuk hutan. Dikasih satu super mie, satu pisau, harus hidup 3 hari. Kalau Siskamling latihannya ngapain?
baris berbaris, itu aja kadang salah, jalan masih begini. Salah kaki. Iya kan? Terus medan kerjanya Kopassus di mana? Di segala tempat, segala kondisi keadaan. Kalau Siskamling, medan kerjanya di mana? Di gardu ronda, Pak. Lingkungan kalau dibayar mahal, Pak. Di tempat saya nggak dibayar mahal, di gardu ronda doang dia. Iya kan? Iya loh. Lalu senjatanya mematikan. Sekali tembak mati, Pak. Bu. Tapi kalau Siskamling senjatanya apa? Pentungan. Itu aja maling lolos-lolos. Lihat maling, malingnya bawa golok, dia mau teriak mak, nggak lihat ada golok, kabur ya saudara, nyelamatin diri, manggil warga dulu, udah keburu kabur. Iya kan? Itu Siskamling. Ya, jadi saudara ingat, kita ini dilatih supaya menjadi prajurit Kristus. Dan menjadi seorang prajurit, yang pertama kita mari ikut menderita, yang kedua jangan khawatir dengan hidup kita tapi fokus sama Tuhan. Dan yang terakhir saudara, mari kita tunduk dan taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Belum prajurit nih, amin. Ini baru prajurit ya. Saya berdoa supaya kita semua bisa menjadi prajurit Kristus yang tangguh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui Logos Church banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.